Sungguh sempurna hidup orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Semua jawaban yang muncul di benak manusia pada saat melihat ke langit sana, apa saja yang dijangkau atau tidak dijangkau oleh mata dia, di bumi apapun yang terjangkau tidak dijangkau oleh mata dia, di kedalaman lautan pun jawabannya semua kembali memang adanya Tuhan satu yang bernama Allah. Dia yang menurunkan hujan, menggantikan siang malam, menciptakan kita semua. Bahkan secara rinci di tubuh kita ini, mata bisa melihat, telinga mendengar, lisan dan bibir mengucap dan mengecap, tangan menjamah, kaki melangkah, dan segala macam fasilitas udara, air, oksigen dan segala macam, semua itu adalah ciptaan Dia. Seorang yang mukmin atau beriman, dia akan merasa sangat tentram. Tidak perlu dia mengikuti langkah-langkah orang yang masih bingung karena tidak mengenal Tuhannya Allah. Sehingga akhirnya mereka kembali mencari secara fitrah siapa Tuhan sebenarnya. Lahirlah manusia-manusia menyembah patung-patung yang mereka pahat sendiri dengan tangan mereka. Mereka ukir matanya, mereka warnahi, mereka berikan nama dan mereka pikul ke tempat di mana mereka akan sembah. Lalu pada saat Tuhan mereka rusak, mereka perbaiki. Kebodohan yang luar biasa. Patung yang tidak bisa berbicara, tidak bisa berikan manfaat dan juga mudarat dianggap sebagai Tuhan. Orang yang beriman kepada Allah pasti punya panduan hidup. Dia tahu mana makanan, mana minuman, mana pakaian, mana pendapatan, mana pergaulan yang boleh dan tidak boleh. Bahkan kita diperintahkan untuk halalan thayyibah dan dibolehkan oleh Allah dan berkualitas. Kita harus menjaga kualitas makanan kita, minuman kita, pakaian kita, menjaga nama baik dan martabat kita. Kita selalu punya karakter-karakter yang baik, jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, berbuat baik pada orang lain. Dan kita disuruh dan dilarang untuk memerintahkan atau melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Allah jadikan buruk juga di mata manusia, berbohong, menipu, mencuri, mengganggu orang lain, dan segala macam hal. Ada sebagian manusia lahir, akhirnya menyembah pohon. Ada di antara mereka menyembah hewan. Di India ada orang yang menyembah sapi. Ada orang yang menyembah kemaluan perempuan karena mereka menganggap manusia keluar dari sana. Ada banyak manusia yang menyembah bintang-bintang, dewa-dewa yang mereka anggap dari kalangan jin dan juga kalangan malaikat. Dan sekian banyak sesembahan-sesembahan yang mereka sembah. Dan yang lebih parah daripada itu munculnya golongan ateis yang mereka mengatakan tidak ada Tuhan. Semua ini terjadi dengan sendirinya. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah berfirman dalam surah Ar-Ra'd, surah nomor 13 dalam Al-Qur'an. Alif lam mim ra, tilka ayatul kitab. Walladhi unzila ilayka min rabbikal haqq walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Alif lam mim ra. Ini adalah ayat-ayat Alkitab Al-Qur'an dan kitab yang diturunkan kepadamu hai Muhammad dari Tuhanmu dengan benar. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mau memahami masalah ini dan tidak mau beriman. Lalu Allah perkenalkan dirinya di ayat 2 surah Ar-Ra'd. Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi 'amadin tarawnaha, thumma istawa 'alal 'arsy wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar, kullun yajri li ajalin musamma, yudabbirul amra yufassilul ayati la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Allah lah yang telah meninggikan langit tanpa tiang. Mustahil ada bangunan dalam kehidupan manusia bisa berdiri atapnya tanpa tiang. Tapi Allah menantang kita untuk berfikir dan merenung, kira-kira siapa yang meninggikan langit tersebut tanpa tiang. Lalu Allah sebutkan dalam ayat ini bagi orang yang beriman, ya Allah lah yang telah menciptakan itu. Sebagaimana kamu lihat, kata Allah. Kemudian dia bersemayam di atas arsy dan dialah satu-satunya menundukkan matahari dan bulan, masing-masing beredar hingga waktu yang ditentukan. Bagaimana bisa matahari secara rutinitas pagi terbit, malam tenggelam, kemudian terlihat bulan di malam hari, begitu juga pagi hari, maka kembali lagi matahari. Terus begitu, berulang dengan begitu rapinya. Allah mengatakan dialah yang telah mengatur semua itu. Allah mengatur semua urusan makhluknya, kadar oksigen, kadar air, populasi manusia, populasi hewan-hewan, sistem pertahanan, sistem pencernaan yang luar biasa. Menjelaskan tanda-tanda kebesarannya supaya kamu meyakini akan ada pertemuan dengannya nanti di hari kiamat. Ayat 3-nya, wa huwa alladzi maddal arda wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara wa min kulli thamarati ja'ala fiha zawjayn itsnain yughshil laila an-nahar inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan dialah satu-satunya Tuhan yang telah membentangkan bumi. Bumi bisa dipijak, bisa dicocok tanam, bisa dibangun di atasnya, bisa diambil hasilnya, dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai ada di atas bumi itu, dan menjadikan padanya semua buah-buahan berpasang-pasangan. Ada besar, ada kecil, ada pahit, ada manis. Allah menutupkan malam kepada siang yang setiap hari kita bisa saksikan. Siang ada, malam ada, terus begitu dengan rapinya dan selalu saja tidak berubah.
Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mau memikirkan. Di ayat 4-nya, wa fil ardi qit'un mutajawiratun wa jannatun min a'nabin wa zar'un wa nakhilun sinwanun wa ghairu sinwanun wa ghairu sinwanin yusqa bima'in wahidin wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukul inna fi dzalika laayatin liqaumin yaqilun. Dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan dan kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman dan pohon kurma yang bercabang dan tidak bercabang, disirami dengan air yang sama. Kami melebihkan sebagian tanam-tanaman itu atas sebagian yang lain dari rasanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mau memikirkan. Kembali memperbaharui keimanan kita agar bisa menyempurnakan kebahagiaan juga tuntunan hidup dengan memperbaharui tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah dengan lisanmu, renungi dengan fikiranmu, yakini dengan hatimu, Tuhanku Allah, dan istiqamalah. Berpegang teguh pada perintahnya, kerjakan semua yang diperintahkan, tinggalkan semua yang dilarang. Itulah kesimpulan Islam.